Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Putri Septiana, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 dengan NIM 250952260 asal LPTK Universitas Katolik Santo Thomas. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SDN Negeri 17 Negeri Katon dengan materi IPAS tentang sifat-sifat cahaya kelas 5 Sekolah Dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Semuanya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, marilah kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yuk kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, berdiri, ambil sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Baik, di sini Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Apakah hari ini ada yang berangkat atau tidak berangkat? Silakan jika dipanggil namanya, angkat tangan dan ucapkan hadir. Sudah paham? Paham. Adinda Dwi Agustin, Asila Ainun Kulba, Citra Aulia, Devan Godi Ananda, Fitri Amelia, Kalila Rifda, Kelvin Radani, Lintang Aura, Muhammad Ilham, Muhammad Al-Zamzam, Najwa Talita Saki, Naufal Dani Abiu, Nazwa Kalisa, Restu Julma Hendra, Vika Adelia, Viko Adrian, Wagito Arya Maulana, Widya, Wahyu Zerianza, Talita Zaskia Ramadhani. Oke, masuk semua ya hari ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu ada kesepakatan di dalam kelas selama kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, silakan kalian untuk tertib mengikuti pembelajaran selama berlangsung. Tidak boleh mengobrol, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengganggu temannya. Silakan kalian aktif mengerjakan tugasnya, baik tugas secara individu maupun secara berkelompok. Sepakat? Oke, kalau sepakat, sebelum memulai pembelajaran kita mau ada ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk janji fokus. Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa kita mulai. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pembelajaran kita pada hari ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau bertanya sama kalian. Pernah tidak kalian berada di ruangan yang gelap tanpa ada cahaya atau minim cahaya? Pernah tidak? Bisakah kita melihat benda-benda yang ada di sekitar ruangan jika ruangannya gelap? Tidak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Iya, betul, karena tidak ada cahaya. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Dan yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi secara kelompok, kalian dapat membuat rancangan produk untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Ibu mau bertanya sama kalian. Kita kan mau belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya itu apa sih? Matahari, lampu, senter, lilin. Yang kalian sebutkan itu bisa menghasilkan cahaya. Bisa tidak semua cahaya itu bisa menembus semua benda? Bisa tidak? Tidak bisa? Ada yang bisa tidak cahaya bisa menembus semua benda? Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, silakan kalian perhatikan, pahami video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan mengenai sifat-sifat cahaya.
kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya. Di sini kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar? Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilat, sehingga arah sinar pantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan pembelokan. Pembiasan cahaya terjadi jika suatu cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium yang lain yang memiliki kerapatan berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, atau dari air ke udara, maupun dari air ke udara. Contoh dari pembiasan adalah saat kita melihat kolam berisi air, yang kita nampak kolam tersebut dangkal, namun pada aslinya sangat dalam. Contoh lain adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, sehingga pensil tersebut nampak seperti bengkok. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya mampu diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya ada dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya adalah proses terbentuknya pelangi. Pelangi terdiri dari berbagai macam warna, yaitu magiku hibinium, merah, ungu, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Namun, karena warna matahari tersebut diuraikan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah warna-warna pelangi. Demikian penjelasan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Sudah dilihat videonya? Sudah. Kalau sudah dilihat, coba Ibu mau bertanya sama kalian. Di dalam video tersebut menampilkan apa saja? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6 apa saja? Cahaya merambat lurus, terus dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, ada lagi? Dapat diuraikan, terus dapat menembus benda bening dan membentuk kebayangan. Apakah dari keenam sifat-sifat cahaya ini bisa kita buktikan? Bisa. Jika bisa, nah di sini Ibu akan membagi kalian secara berkelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 5 orang untuk mendiskusikan dan membuktikan dari sifat-sifat cahaya. Oke, yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setelah Ibu bagi kalian secara berkelompok, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, sudah dipersiapkan belum alat dan bahannya untuk melakukan percobaan dan membuat alat peraganya? Sudah disiapkan belum? Sudah. Jika sudah disiapkan, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok bersama anggota kelompoknya masing-masing. 1, 4, 3. Oke, sudah dibagikan lembar kerja peserta didiknya? Sudah. Silakan dilihat di sana. Ada nama kelompoknya, silakan ditulis nama anggota kelompoknya dan kelompok berapa. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ditulis nama-nama anggotanya. Silakan ditulis dulu nama anggotanya. Nah, jika sudah, di situ di LKPD-nya sudah tertera alat dan bahan serta langkah pembuatan atau langkah percobaannya. Silakan kalian baca dari percobaan pertama sampai dengan percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ke-6. Silakan dibaca dan dipahami baik-baik serta dilakukan. Ya, boleh dikerjakan. Bluetooth mode. Nah, selama kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, di sini Ibu akan berkeliling, memantau, memonitor pekerjaan kalian selama berdiskusi. Ibu sembari menilai kalian apakah kalian aktif ataupun tidak aktif dalam kegiatan berkelompok. Silakan dilakukan percobaannya. Dari percobaan pertama, buat lubang sejajar di tengah pada 3 bidang kardus nih. Digunting, terus dibuat 3 bidang kardus, terus diberi lubang. Ya, silakan digunting dulu, disiapkan. Silahkan digunting terlebih dahulu kardusnya dan diberi lubang pada 3 kardusnya.
Nah, nah, jika sudah disusun sejajar, di situ diberikan sinar dari lampu sen. Dipegangin. Nah, anggota kelompoknya megangin, harus bekerja sama. Nah, diluruskan. Nah, yang lain megangin. Nah, dipegangin kardusnya, diluruskan, dipegangin. Yang lain megangin. Ada yang memberikan cahaya lampu senternya. Coba. Nah, jika sudah, silakan dijawab pertanyaannya. Percobaan pertamanya dijawab. Apa yang terjadi? Dijawab. Ya, kelompok 4. Iya, nggak apa-apa, ini digunting. Nah, ini digunting panjang gini. Gunting, panjang. Ayo, ngerjainnya 30 menit, lama. Nah, ya digunting. Nah, kan sudah ada garisnya ya. Nah, silahkan digunting, terus diberikan lubang. Gunting kardusnya. Jika sudah, silakan dijawab pertanyaannya. Lanjutkan ke percobaan selanjutnya kalau sudah. Ya, silakan berdiskusi. Apa yang terjadi kalau satu lubangnya digeser? Tadi? Oh iya, kalau satunya digeser tadi apa? Coba kalau satunya digeser, lubang kardusnya digeser. Terusin. Nah. Mana satunya? Satunya harus tuh. Nah, satunya digeser. Nah, tembus nggak ke sana? Tembus kalau sejajar. Kalau digeser satunya? Nah, tidak tembus. Oke, dah. Silakan diisi. Lanjutkan ke percobaan berikutnya jika percobaan dan pembuatan yang pertama sudah selesai alat peraganya. Nih yang kedua. Belum. Udah diberi lubang? Oh, nggak sudah. Udah dipotong ya. Ya, kalau sudah, yuk disejajarkan. Terus diberikan sinar cahaya. Ya, dari sini disenterin. Nah, apa yang terjadi? Silakan diamati. Coba jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana itu? Selanjutnya percobaan yang kedua, silakan. Alatnya disiapkan.
Nah, nih terlihat cahayanya mantul ya. Nah, coba dijawab yuk. Kemana arah cahaya setelah menyentuh cermin? Jawab. Yuk, percobaan kedua, silakan. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Coba tadi sudah diberikan cahaya cerminnya, jadi kesimpulannya apa? Iya, berarti sifat cahayanya iya, silakan ditulis di lembar kerja peserta didiknya. Gantian yang nulis, gantian yang nulis, gantian. Sudah percobaan yang kedua? Sudah. Percobaan yang kedua sudah? Nah, lanjut ke percobaan ketiga ya. Sudah tadi sudah dibuktikan? Oke, waktu kalian mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, waktunya tidak lebih dari 40 menit. Sudah dilakukan percobaan ketiga? Sudah. Masukin aja nggak apa-apa. Masukkan pena ya di sini ya. Awas jangan sampai nulisnya salah, nanti mau masukkan gunting. Gantian ya, nulis gantian. Sudah dilakukan percobaan yang ketiga? Sudah. Ininya, coba tadi percobaannya ke berapa? Sudah nyampe percobaannya ke berapa? Oh, baru 4. Taruh sini aja nih, taruh sini dia ada baca biar gini gini ya. Fix banget. Nah, yuk dilanjutkan percobaan selanjutnya. Percobaan ke-6. Yuk percobaan yang kelima nih, ya dilakukan. Ada kertas
Putih, ada kertas putihnya. Silakan kertas putihnya. Nah, ditempel di sini. Ya, ditempel, ditempel. Nah. Yuk percobaan ketiga, kesimpulannya tentang apa coba? Yang ketiga. Ini. Percobaan yang ketiga, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa cahaya Dapat dibiaskan. iya. Jadi ya, dilanjutkan. Tadi memasukkan apa di dalam airnya? Oh, pensil. Oke. Jangan salah nulis ya, nanti masukin pensil, tulisnya gunting. Bekerja sama. Coba dibuktikan. Diletakkan. Nah, cupnya diletakkan. Diberikan center, yuk disenterin. Apa coba dilihat, apa ini? Gimana saat gelasnya ini disinari? Tembus nggak Ben? Iya, tembus. Selanjutnya, ayo. Nah, sudah sampai percobaan yang keberapa? Keempat. Sudah dilakukan belum? Sudah ada. Alatnya apa? Gelas. Senter sama apa? Buku. Coba gelasnya disenterin. Tembus. Buku, kalau bukunya disenterin. Dikasih cahaya. Tidak tembus. Tidak tembus. Jadi kesimpulannya apa ya di situ? Iya, karena buku itu benda gelap. Ditulis ya, ditulis bareng-bareng. Sudah ditempel? Sudah dilakukan percobaan yang kelima? Sudah. Ingat, di sini Ibu menilai semuanya sikap kalian selama mengerjakan tugas secara berkelompok. Silakan kalian terlibat aktif dalam kegiatan berkelompoknya. Apa yang terjadi atau tadi? Iya, tadi kalau dicoba tembus nggak? Tembus? Iya, tembus. Oke, yuk. Selanjutnya kita ke percobaan yang kelima. Coba alat dan bahannya. Disiapkan alat dan bahannya. Coba apa saja yang dibutuhkan di percobaan yang kelima? Kertas. Apa namanya? Kaset. Center. Oke. Coba kertas putihnya ditempel dulu. Ya,
Coba. Ini nanti, ini nanti. Nah, coba ditempelkan dulu. Nah, habis itu langkah pengerjaannya apa? Nyalakan senter. Berapa tuh? Dari sana coba. Nah, mana? Coba lihat berdiri. Nah, ada apa tuh? Lihat. Mana? Deketin. Nah. Wah, terlihat apa? Merah, kuning, hijau, biru. Iya, Magic ini. Coba dijawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya coba. Coba. Nah, kertas putihnya ditempel. Mana? Sudah dilem belum ini tadi? Dilem dulu. Dilem terlebih dahulu. Habis itu ditempel. Senternya dimatikan dulu. Oke. Kita lem. Tidak. Sudah. Nah, yuk ditempel kertas putihnya. Yang lurus. Dah. Nah, langkah selanjutnya apa? Nyalakan senter dan arahkan cahaya ke permukaan CD atau kasetnya. Coba dilihat. Coba dijawab pertanyaannya. Kalau sudah dilakukan, dijawab pertanyaannya. Apa yang kamu lihat pada pantulan CD atau kaset? Apa yang terlihat? Cahaya putih dari senter menghasilkan bermacam warna seperti pelangi. Oke, iya, silakan ditulis. Apa yang dilihat ini? Pelangi. Ya, dijawab pertanyaannya percobaan yang kelima. Sudah dilakukan percobaan yang kelima? Sudah. Jika sudah selesai, silakan dicek kembali jawaban kalian. Diskusikan kembali dengan kelompoknya. Apakah sudah sesuai atau belum? Percobaan yang kelima sudah dilakukan belum? Sudah. Kertas putihnya silakan ditempel dulu di sini. Kertas putihnya ditempel. Ditempel pakai lem. Habis itu ini disenterin kasetnya. Lihat apa tuh di situ? Ini lihat pelangi. Ini dulu. Nih, kelihatan apa? Pelangi. Coba dijawab nih. Jawab dulu. Apa yang kamu lihat pada pantulan kaset CD? Yang dilihat apa? Lihat cahaya senter yang diberikan. Terlihat cahaya senter yang diberikan ke kaset dapat membuat warna lain putih. Oh iya. Ya, selanjutnya jawab yang kedua. Warna apa saja? Ini tadi ada warna-warni kan ya? Warna apa saja? Coba dijawab. Oke, ada biru, merah. Oke, sudah dilakukan percobaan yang keenam? Sudah. Iya. Oke, sudah selesai belum? Jika sudah selesai semua, nanti
Setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ya, coba percobaan yang keenam, membentuk bayangan. Coba dikasih cahaya, ada nggak bayangan tangan kita? Kita coba buktikan. Ini kalau dari sini. Nah, yuk tanganmu mana? Tuh, coba dilihat percobaan yang keenam. Cahaya dapat Iya. Nanti dijawab ya. Sudah dilakukan percobaan yang keenam? Ya, membuktikan sifat apa yang keenam ya? Ada yang mengalami kesulitan? Kelompok 2 sudah selesai? Oh, sudah. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah 40 menit, sudah selesai semua? Sudah. Ketika sudah selesai, nanti setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Sebelum maju ke depan membacakan hasil diskusi, kita tepuk semangat dulu yuk. Kita siap-siap melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah siap maju mempresentasikan hasilnya? Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan maju ke depan. Dibawa alatnya, semuanya dibawa. Silahkan baris. Sini, maju. Nah, ya. Pegang. Nah, ya, assalamualaikum dibuka. Yuk, yang lain perhatikan, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Percobaan 1. Alat dan bahan. Kardus yang sudah dilubangi di tengah-tengah sebanyak 3 kardus. Senter ruangan yang sedikit gelap. Langkah pekerjaan. Buat lubang sejajar di tengah pada 3 bidang kardus. Sudah dibuat ya? Buat 3 kardus dan lubang tersebut berdiri sejajar. Nyalakan senter di belakang lubang pertama. Coba disejajari dinyalakan. Amati dari lubang terakhir, apakah cahaya terlihat?
Terus selanjutnya. Cobalah geser sedikit salah satu lubang, lalu Geser. amati lagi. Oke, coba dijawab pertanyaan diskusinya. Satu, apa yang terjadi saat semua lubang sejajar? Saat lubang sejajar, cahaya sengkang terlihat lurus sampai di kardus terakhir. Dua, apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Cahaya tidak terlihat lurus sampai di lubang kardus terakhir. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Kesimpulannya adalah cahaya merambat lurus dari lubang kardus pertama sampai lubang kardus terakhir. Percobaan 2, alat dan bahan. Cermin datar, senter, kertas hitam. Baca nih. Dibaca. 1. Kemana arah cahaya setelah menyentuh cermin? Coba, kemana arah cahayanya? Arah cahaya setelah menyentuh cermin memantul ke kertas warna hitam. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya. Gantian yang baca. Bentar. Ya, lanjut. Percobaan yang ketiga. Nah, Percobaan ketiga, alat dan bahan. Gelas bening, air, pensil, akril. Isi gelas bening dengan air hingga penuh. Masukkan pensil ke dalam gelas air sebagian. Amati pensil dari samping gelas. 1. Apa yang terjadi pada pensil ketika diamati dari samping gelas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang terlihat ketika pensil diletakkan di dalam gelas berisi air seperti patah pada batas airnya. Hal ini karena batas air adalah batas dari dua media yang berbeda antara air dan udara. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Kesimpulannya bahwa cahaya dapat dibiaskan. Percobaan 4. Apa yang terjadi saat gelas disinari? Cahaya senter menembus gelas. Apa yang terjadi saat buku disinari? Yang terjadi adalah cahaya tidak bisa menembus buku. Apa kesimpulanmu dari percobaan tersebut? Cahaya menembus benda kaca yang bening. selanjutnya. Percobaan 5. 1. Apa yang kamu lihat pada pantulan CD? Pada pantulan CD terlihat pelangi. Warna apa saja yang muncul? Warna merah, kuning, hijau, jingga, ungu, biru. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat membuat pelangi dengan cara diuraikan. Percobaan 6. 1. Apa yang kamu lihat pada benda yang ada di dekat dinding atau kertas? Terlihat bayangan benda berwarna hitam atau gelap. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal itu terjadi karena cahaya terhalang benda yang tidak bisa ditembus cahaya. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat membentuk bayangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi dari jawaban hasil diskusi kelompok 1? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Yang cepat bacanya, yang cepat ya.
Ya, silakan maju. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan pertama. Apa yang terjadi saat semua lubang sejajar? Kita bisa melihat cahaya lurus melewati 3 kardus yang dilubangi. Apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Cahaya tidak akan terlihat dari lubang terakhir karena jalurnya terhalang oleh kardus di tengah. 3. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Sifat cahaya yang dapat disimpulkan adalah cahaya merambat lurus. Percobaan 2. Kemana arah cahaya setelah menyentuh cermin? Cahaya memantul ke arah lain. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Kesimpulannya, cahaya mempunyai sifat dapat dipantulkan. Selanjutnya. Percobaan 3. Apa yang terjadi pada pensil ketika diamati dari samping gelas? Maka hal tersebut bisa terjadi. Pensil terlihat bengkok dan tidak lurus karena adanya pembiasan cahaya. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Kesimpulannya, ketika cahaya menembus benda dengan medium yang berbeda, maka cahaya memiliki sifat dibiaskan. Percobaan 4. Apa yang terjadi saat gelas disinari? Ketika gelas diberikan cahaya dari senter, maka cahaya senter dapat menembus gelas. Apa yang terjadi saat buku disinari? Cahaya tidak bisa menembus buku. Apa kesimpulanmu dari percobaan tersebut? Cahaya bersifat menembus benda transparan. Selanjutnya. Percobaan 5. Apa yang kamu lihat pada pantulan CD? Ketika diberikan cahaya senter pada CD, akan terlihat warna seperti pelangi. Warna apa saja yang muncul? Warnanya merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat diuraikan menjadi pelangi. Selanjutnya, percobaan 6. Percobaan 6. Apa yang kamu lihat pada benda yang ada di dekat dinding atau kertas? Adanya bayangan dari benda yang terhalang cahaya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena cahaya tidak bisa menembus benda selain benda transparan. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya bisa membentuk bayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi jawaban hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan. Oke, boleh duduk kelompok 2. Dilanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan, bacakan hasil diskusinya. Nah, ayo baris. Yuk, bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi saat semua lubang sejajar? Cahaya terlihat lurus melalui ketiga lubang tadi. Apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Kita tidak bisa melihat cahaya sampai ke ujung karena terhalang oleh kardus yang digeser. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Lintasan cahaya merambat lurus tidak dibelokkan atau dipantulkan. Kemana arah cahaya setelah menyentuh cermin? Cahaya berbeda memantulkan secara berlawanan. Apa
Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Tentu menjadi benda yang dapat memantukan cahaya sehingga oleh kesimpulan bahwa cahaya dapat dipantukan. Percobaan ketiga. Percobaan tiga. Apa yang terjadi pada pensil ketika diamati dari samping gelas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pensil terlihat seperti putih dan tidak lurus ketika berada di dalam air. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Kesimpulannya bahwa cahaya dapat dibiarkan. Ya, percobaan yang keempat. Apa yang terjadi saat gelas ditutupi? Kita dapat melihat cahaya senter menembus gelas bumi. Apa yang terjadi saat ditutupi sinar untuk menghalangi cahaya sehingga tidak bisa terlihat sampai ke gelas. Apa kesimpulanmu dari percobaan tersebut? Kesimpulannya bahwa benda bening atau transparan menembus benda bening dan tidak bisa menembus benda yang tidak bening. Oke, selanjutnya percobaan yang kelima. Apa yang kamu lihat pada pantulan cahaya putih dari benda menghasilkan bermacam warna datang ke langit. Warna apa saja yang muncul? Warna yang terlihat ada hijau, kuning, biru, merah, nila, dan ungu. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya berwarna putih dari sumber dapat dibolehkan menjadi bentuk ke langit. Percobaan apa yang kamu lihat pada benda yang ada di dekat dinding atau kertas? Terlihat bentuk bayangan benda karena cahaya tidak bisa menembus benda tersebut. Mengapa tersebut dapat terjadi? Hal Hal ini ini terjadi karena cahaya bersifat lurus dan tidak berbelok sehingga menghasilkan bayangan. Apa kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Cahaya dapat membuat bayangan satu benda. Oke, sudah didengarkan tadi penjelasan hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak ada yang ingin menanggapi? Oke, jika tidak ada kita kasih tepuk tangan kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Dilanjut dengan kelompok 4, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 4. Silakan alat peraganya di bawah. Dan bacakan hasil diskusinya. Ayo, cepat. Ayo cepat, maju ke depan. Fitri. Nah, yuk. Kamila, yang kuat Kamila suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca ini. Percobaan 1. Soalnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat semua udang berjajar? Oke, udah nggak usah diperhatiin dah. Lanjut, cahaya merambat Cahaya merambat terus dari awal sampai melewati setiap lubang kabel. 2. Apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Cahaya terputus dari kardus yang digeser sehingga tidak bisa lurus sampai ke ujung. 3. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Sifat cahaya merambat terus. Percobaan 2. Kemana arah? Kemana arah cahaya cenderung menyentuh cermin? Cermin memantulkan cahaya dari sumber ke kertas berwarna hitam. 2. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Kesimpulan cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, yuk cepat bacanya. Percobaan yang kuat Kamila. Apa yang terjadi pada pensil ketika diamati dari samping gelas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pensil terlihat
bengkok dan seperti kata. Ya, apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Dapat dijelaskan. Apa yang terjadi saat bulan bersinar? Cahaya dari Cahaya dari senter menembus jalan yang terbuat dari plastik berwarna bening. Apa yang terjadi saat bulan bersinar? Cahaya dari senter tidak bisa menembus buku Semprot suaranya. cahaya sehingga bisa terlihat di jalan. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat menembus benda yang berbalik atau kelihatan. Oke, percobaan yang kelima. Apa yang kamu lihat pada pantulan CD? Terlihat cahaya senter yang diberikan ke CD. Pada membuat warna lain selain putih. Warna apa saja yang muncul? Terlihat warna pelangi dari merah, biru, kuning, hijau, lilat, dan ungu. Ada kesimpulan tentang percobaan tersebut. Saya dapat diuraikan. Percobaan 6. Apa yang kamu lihat pada benda yang ada di kertas atau kertas terlihat sebuah bayangan benda. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena bayangan dapat karena benda yang diberikan cahaya tidak dapat menembus cahaya. Jika apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Saya dapat membantu bayangan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk kelompok 4. Silakan duduk. Oke. Nah, sudah dipresentasikan semua hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Semua jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian penguatan dari apa yang sudah kalian lakukan, yaitu dari membuat alat peraga sampai dengan membuktikan apa sifat-sifat cahaya. Coba Ibu tanya. Tadi kan bertanya apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Selanjutnya, sumber cahaya yang kalian sebutkan tadi, yang Ibu bertanya apa sih itu cahaya, kalian menyebutkan matahari, lampu, senter lilin, itu merupakan sumber cahaya. Selanjutnya, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifatnya? Ada 6. Oke, yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus di satu arah selama tidak terhalang benda. Sifat ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap seperti cermin. Pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan atau memantulkan sinar ke arah tertentu. Contohnya seperti kita sedang bercermin. Selanjutnya yang ketiga ada cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau cahaya itu dibelokkan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari udara ke air. Hal ini membuat pensil di dalam gelas air terlihat bengkok. Kalian sudah membuktikannya kan tadi? Oke, sudah. Selanjutnya yang keempat, cahaya menembus benda bening. Nah, botol kaca terbuat dari kaca yang bening dan
Benda bening dapat meneruskan hampir seluruh cahaya yang dipantulkan, sedangkan cahaya yang gelap seperti kaleng, buku itu tidak bisa meneruskan cahaya. Selanjutnya, yang kelima itu cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, agar kalian lebih paham mengenai sifat-sifat cahaya, kita akan menyanyikan lagu tentang sifat-sifat cahaya. Oke, kita akan menyanyikan sifat-sifat cahaya. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Ayo kawan, mari kita hafalkan 6 macam sifat-sifat cahaya. Ayo kawan, mari kita nyanyikan agar kita bisa semakin paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kan sudah melakukan percobaan, sudah membuktikan juga. Nah, kesimpulannya apa sih yang kalian dapatkan ketika melakukan percobaan dan berdiskusi? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Ada 6 sifat-sifat Ada 6 sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya apa yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari? Cahaya matahari. Sifat cahayanya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Nah, kesimpulannya yaitu cahaya memiliki berbagai sifat penting seperti merambat lurus, dapat diuraikan, dapat memantul, membias, dan membentuk bayangan ataupun menembus benda bening. Pemahaman sifat cahaya membantu kita mengerti fenomena alam dan menciptakan teknologi yang bermanfaat. Oke, jika kalian sudah paham mengenai sifat-sifat cahaya, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi, di mana kalian harus mengerjakannya secara individu. Silakan ditulis namanya. Boleh? Isi kurang ternyata ngeprintnya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Kurang. Silakan dijawab soal evaluasinya. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan.
silang aja semuanya, silang. Ya, yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan silakan yang sudah selesai. Silakan dikumpulkan, oke? Mana? Sudah? Mana lagi? Sudah? Selesai? Sudah? Yuk, siapa lagi yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah belum ini? Yang lain? Yang lain? Sudah? Oke. Piko sudah. Sudah semua? Oke, jika sudah, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah selanjutnya Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifatnya? Ada 6. Bagaimana perasaanmu ketika pembelajaran ini berlangsung? Happy, senang, bahagia, happy. Ada lagi? Ada yang sedih? Oh, tidak ada. Oke. Jika sudah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, nah, kalian kan sudah mengerjakan soal yang Ibu kasih dari lembar kerja peserta didik sampai dengan soal evaluasi sudah dijawab dengan sangat hebat. Nah, untuk membiasakan kita menjadi anak yang hebat, Indonesia punya 7 kebiasaan yang harus kita lakukan. Kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dulu yuk. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, cukup sekian pembacaan kita hari ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asri inna insana lafi husri ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak hebat Ibu semua, boleh pulang. Assalamualaikum.
Terima kasih.